فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, barakallahu fikum jami'an. Kita akan lanjutkan pada pembacaan kitab hadhihi kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid milik Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih berada pada bab yang ke-8 dengan judul bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin aw nahwihima. Nah, mengharap berkah dari pepohonan atau bebatuan atau yang semisal keduanya. Masih tersisa beberapa masail terakhir. Sebelum kita lanjutkan, yang sudah kita selesaikan 3 masail terakhir, kesimpulan dan rangkuman dari bab ini bahwa mengharap berkah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun pada hal-hal tertentu, tidak setiap perkara boleh kita meminta berkah padanya. Dari awal pembahasan kitab ini, berkah bisa kita harap dari tempat, waktu, atau sesuatu yang intinya adalah ketika terdapat landasan hukum padanya. Namun apabila mengharap berkah pada sesuatu yang tidak terdapat landasan hukum padanya, inilah yang bermaksud dalam judul bab ini. Nah, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kita akan baca masail yang ke-20. Katakan penulis, semoga Allah merahmati beliau, al-ishrun yang ke-20, urutan 3 terakhir. Kata beliau, annahu mutaqarrarun indahum annal ibadat mabnaha 'alal amr. Masalah yang ke-20 yaitu bahwa telah terikrarkan di sisi mereka, telah tertancap dan tertanam dalam benak mereka, keyakinan mereka, bahwasanya ibadah fondasinya adalah perintah. Artinya berkatanya bahwasanya tidak boleh kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ada perintah dari Allah. Ketika tidak ada perintah, tidak boleh kita menisbahkan itu berasal dari ibadah kepada Allah. Ini hukum asal dalam peribadatan, hendaknya ada landasan hukumnya. Kalau tidak terdapat landasan hukum, tidak dapat perintah ataupun anjuran, tidak terdapat perintah ataupun anjuran dalam hal tersebut, kemudian kita nisbahkan ini kepada agama, bisa masuk dalam kebid'ahan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Lebih jelas lagi, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan satu amalan dianggap itu bagian daripada agama padahal bukan bagian daripada agama, maka tertolak. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak terdapat perintah kita di atasnya, maka tertolak. Nah, ini hukum asal bahwasanya perintah atau ibadah hendaknya terdapat perintah atau anjuran di dalamnya. Berbeda dengan perkara duniawi dalam masalah makanan, minuman, pakaian. Hukum asalnya adalah boleh, kecuali setelah datang larangan padanya. Lanjut boleh pada poin yang ke-20 ini.
fasara fihi tanbihu ala masailil qabr. Nah, dengan mukadimah di depan kata beliau di dalamnya terdapat peringatan tentang materi fitnah kubur. Fitnah kubur berisikan 3 pertanyaan dari malaikat ketika seseorang masuk ke alam kuburan akan ditanya dengan 3 pertanyaan ini, marrabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, siapa engkau, siapa nabi engkau, apa agama engkau. Artinya dengan kaidah ini beliau ambil dari hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, terdapat 3 perkara ini. Kita lanjutkan dulu kemudian kita terangkan. Amma marrabbuk fawadihun, adapun perkataan siapa Rabb engkau jelas sekali. Jelas dari sisi bahwasanya inilah yang mereka minta. Mereka minta kepada Allah namun dijadikan sebagai perantara pohon bidara. Nah, ingin beribadah kepada Allah tapi dengan cara yang salah. Wa man nabiyyuk fa min ikhbarihi bi amba'il ghaib. Adapun perkataan siapakah nabi engkau? Diambil dari sisi mana pada hadis? Diambil dari pemberitaan beliau tentang perkara gaib. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah umat terdahulu, umat sebelum kalian. Ini berita gaib dan sesuai dengan apa yang terjadi. Mereka bahasa dulu ada nabi memberitakan sesuatu yang belum terjadi, tanda-tanda kenabian. Nah, dari sisi ini. Yang terakhir yang ketiga, wa amma ma dinuka fa min qaulihim ij'al lana ila akhirih. Adapun pertanyaan malaikat dalam kuburan, apa agama engkau, dari perkataan mereka atau dari hadis ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Perkataan Bani Israel, jadikanlah kami sesembahan. Ya, ada yang disembah. Karena makna dari agama adalah terdapat pada 3 hal. Pertama, 6 amalan. Yang kedua adalah kepercayaan. Yang ketiga adalah ada yang disembah. Ini maksud dari agama. Ketika terdapat satu komunitas berkumpul dalam 3 hal ini, itu adalah agama. Yang maksudkan agama adalah terdapat amalan. Kemudian ada kepercayaan, keyakinan di dalam hati, ideologi. Kemudian ada yang dijadikan sebagai sesembahan, yang ditakuti, yang diibadahi, yang ditaati. Nah, sebagaimana Nabi SAW ketika beliau terangkan dalam hadis Jibril alaihissalam, beliau katakan di akhir hadis, atakum yu'allimukum dinakum. Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Kemudian kita perinci, atau Nabi SAW perinci di depan tentang perkara agama adalah al-Islam, al-Iman, wal-Ihsan. Islam adalah amalan zahir, ada amalan yang diperbuat, iman, ada keyakinan dalam hati, ada ideologi, kepercayaan. Al-Ihsan, ada sosok yang disembah. Inilah agama. Maksud dari poin ini barakallahu fikum bahwasanya ternyata hadis ini mengajarkan tentang perkara yang agung. Perkara yang siapapun dari kalangan hamba tidak boleh jahil terhadapnya. Apa itu? Nah, pengenalan tentang Allah, pengenalan tentang Nabi, pengenalan tentang agama. Makanya Syekhul Islam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi menjadikan ini perkara yang penting, yang harus diketahui ketika beliau mendefinisikan tentang ilmu yang tidak boleh jahil padanya. Al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatul Islam wa ma'rifatun Nabi wa ma'rifatul Islam bil adillah. Ilmu adalah pengenalan tentang Allah, pengenalan tentang agama, pengenalan tentang Nabi, pengenalan tentang agama dengan dalil-dalilnya. Jadi syarat bahwasanya dalam hadis yang penulis sendiri bawakan kepada kita di Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi tidak sanadnya sahih, terdapat 6 perkara yang penting untuk diketahui tentang 3 pengetahuan utama. Mengenal tentang Allah,
mengenal tentang nabinya, diambil dari berita gaib yang beliau beritakan, mengenal tentang agama berupa amalan. Nah, dalam hadis ini Syekh Utsaimin rahmatullahi alaih ketika beliau menerangkan tentang satu poin ini yang ke-20, beliau menerangkan bahwasanya ini menunjukkan betapa dalamnya ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahkan dalam permasalahan yang detail semacam ini. Kita ulangi sekali lagi bahwasanya hadis yang beliau bawakan dalam bab ini karena hanya ada 2 dalil, 1 ayat, 1 hadis. Nah, dari hadis terdapat 3 wawasan penting sekaligus yang setiap orang tidak boleh jahil terhadapnya. Mengenal tentang Allah, mengenal tentang Nabi, mengenal tentang agama. Kemudian kita kaitkan dengan bunyi awal masail yang ke-20, beliau katakan bahwa ibadah tidak boleh dilaksanakan kecuali ada perintah padanya. Perhatikan, ini tidak ada perintah. Nah, mereka yang menjadikan ini adalah bagian daripada ibadah, bagian daripada agama. Namun tidak ada landasan hukum bahwasanya perintah ataupun anjuran. Ketika tidak ada anjuran, ketika tidak ada perintah, oleh karena itu perkara seperti ini tertolak. Ditolak mentah-mentah oleh Nabi SAW mengatakan bahwa nah, ini perkara yang tidak boleh untuk diamalkan. Perkara ini maksud adalah mengharap berkah dari pepohonan atau bebatuan. Ini yang boleh ingkari. Ini boleh katakan bahwasanya ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Kemudian ibadah ini tidak ada landasan hukumnya, makanya tertolak. Bukan cuma sekedar tertolak, bahkan kategorinya kesyirikan. Alhamdulillah, belajarkan kepada kita tentang poin penting dalam hadis tersebut. Nah, menunjukkan tentang dalamnya ilmu dan wawasan agama beliau. Al-Hadiyah wal Ishrun yang ke-21. Anna sunnata ahli kitab madmumatun ka sunnatil musyrikin. Bahwa metode hidup, jalan hidup ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, adalah tercela sebagaimana jalan hidupnya orang-orang musyrik. 2 pihak ini yang terulang-ulang dalam Al-Quran dan juga hadis. Selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita untuk jangan mencontoh mereka. Wala takunu kal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Terdapat ancaman untuk tidak menyerupai orang-orang musyrik. Wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Larangan juga untuk menyerupai ahlul kitab setelah datang kepada mereka penjelasan. Bahkan kalau kita cermati tentang surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir, pada potongan akhir dari surat Al-Fatihah terdapat ini untuk menyelisihi jalan orang-orang yang Allah tidak berikan nikmat kepada mereka. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada nikmat. Yang Allah berikan nikmat kepada mereka adalah para nabi, siddiq, syuhada. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Datang setelah itu ghairul maghdubi 'alaihim. Setelah meminta petunjuk untuk dibimbing ke jalan orang-orang yang beri nikmat. Orang-orang saleh dalam Al-Quran surat Al-Fatihah pun meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari 2 jalan ini. Al-maghdub alaihim Yahudi, wadh-dhalin Nasara, yang dimurkai oleh Allah serta yang sesat. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi menyelisihi ahlul batil adalah usul dalam agama Islam. Menyelisihi ahlul batil dengan seluruh jenis kebatilan adalah usul ahlul Islam. Usul agama Islam. Tidak akan tergabung dalam diri seseorang. Dia mencontoh Rasulullah SAW, namun mencontoh juga hal-hal yang menyelisihi Rasulullah SAW.
Tidak akan mungkin terjadi. Ketika mencontoh Nabi SAW, otomatis dia akan membenci hal-hal yang menyelisihi Rasulullah. Beliau sebutkan sekaligus tentang tercela untuk mencontoh Ahlul Kitab, tercela untuk mencontoh musyrik. Dari hadis kita dapatkan. Mencontoh musyrik dalam hal menjadikan pohon bidara tempat mengharap berkah. Mencontoh Ahlul Kitab dalam hal kaumnya Nabi Musa meminta kepada dia, Nabi Musa alaihissalam, untuk menjadikan kepada mereka sesembahan selain Allah. Dua ahlul batil disebutkan dalam hadis ini sekaligus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi menyebutkan dalam kitab beliau Iqtida'us Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Paling kecilnya hukum tentang tasyabbuh, hukum tentang menyerupai adalah haram. Paling minimnya. Di dalamnya bisa tergolong kekufuran. Di dalamnya bisa tergolong kesyirikan. Nah, jadi tidak ada bagusnya mencontoh. Tidak ada baiknya menyerupai ahlul batil dengan seluruh jenis kebatilan. Pada barisan terdepan adalah orang musyrik, kemudian Yahudi dan Nasrani. Setelah itu ahlul batil yang lainnya. Tercelah. Yang terakhir dari bab ini, As-Tsaniyatu wal Ishrun, yang ke-22. Ini penting juga untuk dikaji, kata beliau. Annal muntakila minal batil alladhi tadahu qalbuhu la yu'man ay yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah liqaulihim wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Yang ke-22 kata beliau bahwasanya yang berpindah dari kebatilan, tadinya dia berada dalam kebatilan, kemudian dia keluar dan berpindah kepada al-haq. Orang berpindah dari kebatilan yang hatinya telah terbiasa dengan kebatilan tersebut, belum tentu selamat, bahwasanya masih tersisa di dalam hatinya tradisi-tradisi kebatilan. Tidak selamat, bahwasanya di dalam hatinya masih tersisa tradisi-tradisi kebatilan, adat istiadat kebatilan. Dan dari perkataan mana? Liqaulihim wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami baru keluar dari kekufuran. Perhatikan, baru kemarin sore. Nah, masuk Islam, keluar dari kekufuran. Tapi ternyata masih ada bekas-bekas tersebut. Dan ini kita dapati bahwasanya dahulunya mungkin kita pernah terjerumus ke dalam kebatilan, kemudian kita meninggalkan kebatilan tersebut, hanya saja tidak bersih. Belum tentu bersih. Untuk bisa membersihkan hal tersebut adalah dengan cara menuntut ilmu. Sampai kita bisa membedakan bahwasanya ini adalah batil yang harus ditinggalkan dan ini adalah al-haq yang harus dipegang dan diamalkan. Ini sesuatu yang terikrarkan secara syar'i dan akli, akal, syariat, dan pengalaman. Makanya kata Imam Ayyub bin Abi Tamim As-Sakhtiyani rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwa min sya'adatil ajami wal hadath ayu waffaq li alimi sunnah fi awal al-yawm. Kata Imam Ayyub bin Abi Tamim As-Sakhtiyani rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya termasuk 6 keberuntungan bagi orang ajam dan para pemuda untuk diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pertama langsung bertemu dengan alim sunnah. Artinya apa? Orang yang pernah terjerumus ke dalam kebid'ahan, dalam kelompok-kelompok kebatilan dan muhdatsat, meskipun mereka telah berpindah dari kebatilan menuju ke sunnah, meskipun mereka telah berpindah dari kebid'ahan menuju ke sunnah, tapi tetap masih ada sisa-sisa pemikiran tradisi kebatilan, tradisi kebid'ahan dalam dadanya. Terbukti dari hadis yang semacam ini. Makanya para ulama barakallahu fikum, mereka memberikan syarat ketika seorang dai, tadinya dia dai ke jalan ahlus sunnah. Tadinya dia dai, kemudian dia bertobat dari ke ahlus sunnah. Dia bertobat dari kebid'ahan menuju ke ahlus sunnah, dilarang untuk langsung mengajar, dilarang langsung untuk berdakwah.
Karena apa? Baru kemarin meninggalkan kebatilan. Meskipun statusnya mungkin di ahlul batil dia adalah ustadz, pengajar, syekh, alim, ulama, dan semisalnya. Tidak bisa langsung diberikan kesempatan untuk mengajar. Karena apa? Bisa jadi yang diajarkan adalah kebatilan. Tidak menutup kemungkinan. Bahkan ini yang terjadi. Nah, kita mendengar dari Syekh kami Yahya Hafizahullah Ta'ala, beliau pernah menyebutkan bahwa para ulama memberikan syarat bahwa kapan seorang yang tadinya alim ulama di kebid'ahan, ketika dia berpindah dari kebid'ahan ke ahlu sunnah, kapan boleh dia mengajar, diberikan syarat bahwasanya dia harus berguru dulu. Berguru. Selama apa? Selama berapa tahun dia di kebid'ahan. Ini antara pendapat yang datang. Sebagian lagi mereka mengatakan bahwasanya mereka harus berguru dulu selama 20 tahun. 20 tahun, kenapa demikian? Karena dibersihkan dulu, dikeluarkan dulu kebid'ahan seluruhnya. Setelah bersih dari kebid'ahan, baru disirami dengan sunnah. Setelah mapan, baru dia boleh mengajar. Nah, ini syaratnya. Makanya barakallahu fikum jami'an, ketika kita diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kali menginjak kaki kita dalam dakwah langsung pada alim ulama sunnah, sungguh hal yang luar biasa. Karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang yang pernah terjerumus dalam kebid'ahan, dalam muhdatsat, ketika dia berpindah manhaj dan firqah dari bid'ah kepada sunnah, tak selamat dari hal-hal semacam ini. Ada tradisi yang masih tinggal. Sama halnya juga pernah kita dapati mungkin masa di mana kita tidak masuk dalam lingkaran ahlu sunnah di orang-orang awam. Terkadang masih tersisa ini. Pernah kita sekolah kemudian kita kembali pada diri kita sendiri, masih hafalkah kita lagu Indonesia Raya? Nah, masing-masing kita masih hafal. Karena apa? Terbiasa. Masih ada menempel di dalam hati kita hal-hal yang semisal itu. Di sini motivasi kepada kita semuanya bahwa barakallahu fikum, ketika kita mengetahui bahwasanya itu adalah kebatilan, jangan didekati karena al-qulub dhaifah wa syubha khattafa. Hati ini lemah sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Nah, apapun yang berupa kebatilan jangan pernah kita biasakan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, karena akan menempel dalam hati dan susah untuk dihilangkan. Ilmu sangat sulit menempel di dalam dada. Berbeda dengan kebatilan sangat mudah diserap oleh hati. Karena apa? Karena ilmu adalah cahaya yang Allah tidak mungkin berikan cahaya kepada seseorang kecuali Allah menganggap itu adalah pantas bagi dia. Motivasi kepada kita semuanya bahwa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ketahui bahwasanya dia adalah alim ulama sunnah, pegang dia, tekuni, lazimi dia, jangan tinggalkan majelis dia. Karena jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut tingkat tersebut dan membawakan kepada kita, menggantikan kepada kita ternyata alim ulama yang bukan sunnah, wal iyad billah. Step ini poin terakhir sekaligus step masail yang terakhir yang ke-22 dalam judul bab ini. Bab yang ke-8. Kesimpulan dan inti pada bab ini barakallahu fikum telah kita sebutkan bahwa berkah yang beliau tidak vonis dalam judul bab termasuk kesyirikan atau tidak. Beliau hanya membawakan bab secara global. Memberikan fawaid kepada kita bahwasanya mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan adalah apabila terdapat dalil-dalil khusus padanya, yang tidak dibolehkan ketika tidak ada dalil padanya, termasuk seperti yang dikaji dalam bab ini. Allahu a'lam bishawab. Masih tersisa waktu, kita akan masuk pada judul bab baru. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, ghafarallahu lah. Bab Tasi, bab yang ke-9, ma jaa'a fi dhahabihi li ghairillah. Bunyi babnya, apa yang datang tentang menyembelih kepada selain Allah? Siapa memberikan jawaban kepada kita? Apa hukum menyembelih kepada selain Allah? Ada yang menjawab haram, ada yang menjawab syirik. Bagaimana kalau kita menyembelih untuk tamu? Apakah haram juga? Apakah syirik juga? Kita menyembelih untuk tamu berarti kan kepada selain Allah. Di dalamnya butuh perincian. Berarti antum harus teraju. Tidak boleh bilang secara mutlak haram, tidak boleh secara mutlak syirik. Ada perinciannya, kita akan dapati nanti dari judul bab ini. Makanya boleh tidak vonis di sini. Ma jaa'a fi dhabihi li ghairillah.
apa yang datang tentang menyembelih kepada selain Allah. Berbeda dengan bab yang ke-6 yang kita dapati, beliau memvonis bahwasanya hal tersebut pasti kesyirikan. Adapun ini butuh perincian. Seperti biasanya kita memiliki kebiasaan dan tradisi dari mengkaji buku ini, apa keterkaitan antara judul bab ini dan judul bab sebelumnya, atau keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab tauhid secara global. Keterkaitan antara judul bab ini dengan judul bab sebelumnya dari sisi bahwa sebagaimana bertabarruk pada sesuatu bisa terdapat dua kemungkinan, kesyirikan atau hal yang boleh, artinya butuh perincian di dalamnya. Bab ini pun sama. Bab ini pun sama. Nah, kita dapati syarat-syaratnya nanti kapan menyembelih kepada selain Allah dikategorikan syirik, kapan kita dapati nanti. Nah, kapan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu, hukumnya adalah boleh atau bahkan masyru'. Kita akan dapati nantinya. Kemudian berkaitan dengan kitab tauhid secara global, dari sisi bahwasanya terkadang kita jumpai menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkatan kesyirikan. Yang mana syirik adalah lawan daripada tauhid. Makanya boleh jelaskan dalam kitab tauhid bahwasanya jangan sampai mencoreng tauhid. Jangan sampai mencoreng kemurnian tauhid seseorang hanya karena menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang terlarang. Beliau akan bawakan kepada kita dalam judul bab ini beberapa dalil, berupa 2 ayat dan 2 hadis. Kita akan baca. Wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah yang maha tinggi. 2 ayat dari surat Al-An'am. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita artikan perkataan Allah yang maha tinggi. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tempat dalam Al-Qur'an Allah perintahkan beliau untuk mengatakan hal ini, menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang hendaknya didakwakan, dikumandangkan, diumumkan dan dipublikasikan kepada umat. Bahwa ini adalah perkara yang penting. Apa yang diperintahkan untuknya disampaikan. Sesungguhnya salatku, sembelihanku serta hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah orang-orang yang pertama berislam. Nah, kita ulangi sekali lagi. Allah perintahkan beliau untuk mengatakan hal ini. Sesungguhnya salatku, sembelihanku serta hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikian itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang paling pertama berislam. Aku orang yang paling pertama berislam. Nah, keterkaitan antara judul bab dengan ayat pertama dari lafaz nusuk. Sebagaimana mereka mengartikan nusuk adalah ibadah haji secara umum. Sebagaimana mereka artikan adalah nusuk sembelihan. Sembelihan. Menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah sebagaimana sholat adalah ibadah. Karena digandengkan antara menyembelih dengan sholat. Ketika digandengkan antara sholat dan ibadah, ketika sholat adalah ibadah, menunjukkan bahwasanya menyembelih juga adalah ibadah. Sebagaimana juga akan datang pada ayat yang kedua nantinya. Kalau hendaknya sholat hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, demikian juga permasalahan menyembelih. Jangan diserahkan kepada selain Allah, kalau tidak akan masuk dalam materi kategori kesyirikan. Ini yang paling pertama. Kita ambil pelajaran dari ayat ini berkaitan dengan judul bab di atas. Dan begitu gamblang dan jelas sekali bahwasanya ketika digandengkan antara sholat dan sembelihan, sholat adalah ibadah kepada Allah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Demikian juga adalah menyembelih. Ketika diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan yang terlarang, masuk dalam kesyirikan. Sebagaimana sholat diserahkan kepada selain Allah adalah kesyirikan.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus, kemudian datang setelah itu secara umum. Perkara yang hendaknya diserahkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Salat dan sembelihan. Setelah itu Allah sebutkan juga bahkan hidup dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita hendaknya hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Meskipun mungkin kita punya orang-orang yang kita cintai, jangan kita serahkan kepada mereka secara mutlak. Hendaknya kepada Allah. Karena kehidupan Allah yang ciptakan. Apa yang ada pada diri kita merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Nah, Dialah yang telah menciptakan kehidupan serta kematian. Kita hidup karena Allah, kita mati pun karena Allah. Namun tujuan apa Allah jadikan kita hidup? Tujuan apa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mati? Liyabluwakum, untuk diuji, untuk dites. Nah, untuk dicoba. Apakah kita serahkan hidup dan mati kita kepada Allah atau kepada selainnya? Dari ayat disebutkan juga la syarikalah, penafian tentang sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya salat, sembelihan jangan melakukan kesyirikan di dalamnya. Sebagaimana salat tidak boleh syirik. Dalam hal salat demikian juga menyembelih tidak boleh terdapat unsur kesyirikan di dalamnya. Nah, ini sisi pendalilan yang sangat kuat. Boleh bawakan Kitabut Tauhid dengan judul bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Kemudian ayat ini paling pertama. Dari sisi lagi bahwasanya kuatnya salat dan nusuk atau sembelihan adalah ibadah. Wa bidzalika umirtu, dengan hal itulah aku diperintahkan. Perhatikan, barusan kita selesai dari judul bab yang sebelumnya, dari masail yang terakhir tentang ibadah butuh perintah di atasnya. Jadi ini termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah perintah, nusuk atau sembelihan juga adalah perintah. Ketika perintah berarti dia kategorinya ibadah. Ketika ibadah diserahkan kepada selain Allah berarti syirik. Potongan terakhir dari ayat ini termasuk hal yang hendaknya Nabi SAW katakan setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang paling pertama berislam. Apa makna Islam dari ayat ini? Sama dengan makna Islam pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mengakhiri hayat kalian kecuali dalam keadaan berislam. Arti dari Islam adalah bahwasanya Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih, ya Rasulullah akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Apa yang beliau jawab? Al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ketika beliau ditanya tentang Islam, beliau mentafsirkan Islam dengan rukun Islam yang 5, yang tak lain dan tak bukan kecuali rukun Islam yang 5 adalah amalan zahir. Amalan zahir, amalan yang kita mengamalkannya orang lain bisa melihatnya. 2 kalimat syahadat terucap, orang dengar. Salat, orang lihat. Zakat, puasa dan haji, seluruhnya amalan zahir yang nampak dengan 6 pandangan mata. Kalau begitu kita artikan ayat ini adalah wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang-orang yang paling pertama beramal, amalan zahir. Ketika datang perintah dari Allah, dan ini adalah perintah. Beliau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang paling pertama mengamalkan perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebelum orang lain. Hendaknya seperti inilah seorang dai di jalan Allah. Sebelum dia mengajarkan dan mendakwakan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari ilmu pengetahuan agama, sebelum diajarkan hendaknya dia dulu yang paling pertama. Beginilah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana awwalul muslimin. Kalau kita artikan muslim artinya adalah beramal. Aku adalah orang yang paling pertama beramal sebelum aku menyampaikan kepada orang lain. Nah, ayat yang kedua, landasan hukum yang kedua dalam judul bab ini,
Wa qauluhu fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah kepada Rabb engkau dan sembelihlah. Inna a'tainakal kautsar. Kami akan berikan kepada engkau al-kautsar, mata air yang mengalir di dalam surga. Anugerah Allah, hadiah dari Allah kepada beliau. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, oleh karena itu salatlah kepada Rabb engkau dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencela engkau adalah abtar, terputus. Mereka yang terputus dari rahmat Allah, terputus dari karunia dan anugerah Allah. Nah, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabb engkau dan sembelihlah. Pertama-tama tentang keterkaitan antara ayat yang kedua ini dengan judul bab di atas dari sisi lafaz wanhar, sembelihlah. Kemudian pemahamannya bahwasanya perhatikan tentang lafaz salat dan lafaz wanhar. Salatlah dan sembelihlah datang dalam bentuk fi'il amr. Bentuk perintah. Sedangkan hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib. Menunjukkan ini adalah ibadah. Salat adalah ibadah sebagaimana menyembelih juga adalah ibadah. Kalau salat dan menyembelih adalah ibadah, hendaknya jangan serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibadah diserahkan kepada selain Allah, hukumnya adalah kesyirikan. Nah, hukumnya adalah kesyirikan. Sama dengan yang di atas, sama dengan ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah sembelihan dengan salat. Ketika salat adalah ibadah yang agung, hendaknya diserahkan hanya kepada Allah, demikian juga adalah sembelih. Karena yang kita kaji spesifiknya pada judul bab ini adalah sembelihan, bukan salatnya, sembelihannya. Namun dalil yang datang bergandengan dengan salat ketika salat adalah wajib, adalah ibadah yang hendaknya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, jangan diserahkan kepada selainnya. Demikian juga dalam masalah menyembelih, hendaknya hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, jangan diserahkan kepada selainnya. Sebelum kita lanjutkan pada judul bab yang berikutnya, kita tengok lebih jauh tentang secara lengkap ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Nah, Allah sebutkan dulu tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Yang sudah dijanjikan. Inna a'tainak. Kami berikan kepada engkau al-kautsar, mata air di dalam surga yang mengalir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tuntut dari pemberian tersebut, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabb engkau, menyembelihlah. Menunjukkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seseorang butuh untuk dibayar, butuh untuk dibalas. Bukan gratis. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang adalah dituntut untuk dibayar nikmat tersebut. Allah berikan kepada Nabi SAW adalah al-kautsar. Tidak cukup sampai di situ berhenti perkataannya, bahkan Allah perintahkan. Kalau begitu salat, kalau begitu sembelih. Kepada siapa? Li rabbik, kepada Rabb engkau. Menunjukkan kepada kita bahwasanya barakallahu fikum jami'an, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bukan gratis. Dituntut bagi kita untuk mensyukurinya dengan 3 jenis pensyukuran. Ini yang kebanyakan orang lupa padanya, lalai padanya. Hanya bersyukur pada jenis yang pertama dan kedua, yang ketiga tidak. Apa itu 3 jenis mensyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang paling pertama adalah syukur dengan lisan. Dengan ucapan kita alhamdulillah wa syukurillah. Dengan lisan. Nikmat apapun itu, seandainya pun mungkin 1 teguk air minum. Meskipun 1 suapan makanan. Meskipun mungkin makanan yang paling ringan kita makan, permen, gula-gula. Butuh untuk disyukuri. Sekecil apapun nikmat tersebut. Syukur dengan lisan. Kemudian yang kedua adalah syukur dengan hati, menisbahkan bahwasanya seluruh nikmat yang ada pada kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin
faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kita berasal dari Allah. Bukan karena rajinnya kita mengais rezeki, bukan karena kita pintar mengelola ekonomi keluarga, bukan karena itu. Bukan karena kekuatan kita dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wailah banyak orang yang mungkin kekuatannya lebih besar daripada kita, ternyata Allah anugerahkan dia rezeki yang biasa-biasa saja. Betapa banyak orang yang mungkin lebih lemah daripada kita fisik kekuatannya, ternyata Allah berikan dia anugerah yang luar biasa banyaknya. Murni meyakini dalam hati kita bahwasanya datang nikmat seluruhnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan lisan serta dengan hati. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mensyukuri nikmat dengan anggota tubuh, dan ini kebanyakan orang lalai. Hanya para nabi dan rasul serta pengikut para nabi dan rasul yang sejati saja yang memahami tentang hal ini, bahwasanya mensyukuri nikmat Allah dengan anggota tubuh. Termasuk dari ayat yang sedang kita baca. Allah janjikan untuk berikan nikmat kepada beliau, anugerah Al-Kautsar, sebuah mata air yang mengalir di dalam surga. Allah tuntut setelah itu, kalau begitu, kalau engkau sudah tahu ada nikmat dari Allah, fasholli lirabbika wanhar. Butuh amalan. Kalau begitu salatlah. Kalau begitu menyembelihlah. Lebih jelas lagi datang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Bukti akan hal ini bahwasanya bentuk paling tinggi dalam mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan anggota tubuh. Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat malam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili hatta tatafattara qadamah. Aku pernah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam sampai pecah-pecah kaki beliau. Maksud dari pecah-pecah apa? Karena terlalu lama berdiri. Saking lamanya berdiri ibadah, pecah-pecah kaki beliau. Jadi pecah kaki beliau karena ibadah, bukan karena mengais rezeki. Pecah kaki beliau bukan karena keluar di luar sana berjalan tanpa alas kaki kemudian terpecah. Pecah kaki beliau karena kemudian mengucurkan darah karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, lima tasna dzalik wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik?" Ya Rasulullah, kenapa gerangan engkau melakukan hal tersebut padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa engkau. Untuk apa lagi ibadah yang begitu luar biasanya? Seandainya pun engkau tidak beribadah, sudah ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dari beliau? Afala akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bentuk bersyukur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beribadah yang luar biasa besar ibadah beliau. Dan ini lebih besar. Begitu banyak orang di luar sana kita dapati mereka hanya bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin mereka juga yakini bahwasanya ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi belum cukup. Bentuk syukur yang lebih daripada itu adalah semakin membuatkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya semakin tinggi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang belum tentu diberikan kepada orang lain, hendaknya kita pun membalas dengan cara semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Walhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini dari judul bab yang baru dengan 2 ayat bermanfaat. Insyaallah dalil yang lainnya kita akan ambil lain waktu. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.